Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Cahyana Putra, pembimbing dari tim Season SDN Tapanuli Sari. Di sini saya akan memenuhi tantangan bulan September, yakni review majalah Hibar edisi religi. Di sini saya sudah memilih sebuah artikel mengenai pembelajaran coding dan AI yang ditulis oleh Tana Saifuddin SPD dari SDN Dang 01 Kertasari. Di sini juga saya sudah membuat lembar review menggunakan teknik review scholarly review ya. Di sini tujuannya untuk mengevaluasi kontribusi sebuah tulisan terhadap bidang-bidang tertentu. Nah, di sini ada 3 bagian kalau misalkan untuk menggunakan teknik ini, yakni adalah pengecekan relevansi, kemudian metodologi, kelebihan dan kelemahan, dan yang terakhir adalah implikasi terhadap bidang yang ditujunya. Nah, di sini penjelasan dari Bapak Tanah sendiri adalah menjelaskan gambaran umum mengenai coding dan AI sendiri. Dalam coding dan AI, seperti yang kita ketahui bahwa untuk jenjang SD dan SMP, SMA telah dikenalkan pembelajaran coding dan AI untuk pembelajaran tahun 2025 yang menggunakan metode deep learning, di mana siswa diharapkan sudah mengerti ataupun memahami dasar konsep-konsep dasar dari pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena pada tahun 2025 ini, terkhususnya banyak sekali bidang-bidang di kehidupan ini yang menggunakan bantuan AI ataupun komputer dalam setiap aktivitasnya. Nah, oleh karena itu, pada era industri 4.0 dan society pada 5.0, diharapkan siswa, khususnya masyarakat Indonesia dari jenjang SD, dapat memahami ataupun mengerti dalam istilah teknologi ini. Adapun untuk coding sendiri, coding adalah merupakan bahasa pemrograman komputer yang dilakukan untuk misalkan untuk membuat game, membuat aplikasi dapat berjalan. Sedangkan AI adalah artificial intelligence, di mana kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Terus bagaimana, apakah diharapkan anak-anak SD dapat membuat program-program tersebut? Tentu tidak. Harapan awalnya dengan pembelajaran coding dan AI ini, terkhusus para siswa itu mengerti ataupun mengetahui cara berpikir konsep dasar untuk mempelajari ataupun menggunakan. Kalau misalkan konsep dasarnya pada awalnya itu dapat memahami ataupun menggunakan AI sendiri sesuai cara berpikirnya dengan cara coding, sehingga nanti siswa dapat memahami dan mengerti bagaimana cara berjalannya komputer ataupun AI sendiri. Dan nanti diharapkan siswanya sendiri dapat berkontribusi aktif dalam perkembangan dunia teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Tana di dalam artikelnya, juga disebutkan bahwa kalau misalkan coding dan AI itu bagaikan kotak hitam ya, di mana AI sendiri adalah sebuah perangkat dan coding itu adalah sebuah jalan untuk memahaminya. Maka kalau misalkan dalam dunia ini untuk sekarang udah banyak sekali dalam berbagai bidang telah menggunakan AI dalam menyelesaikan berbagai tugas, tentu tuntutan bagi masyarakat khususnya Indonesia untuk memahami bagaimana cara AI itu berjalan. Nah, mungkin kalau misalkan dalam teknik review ini untuk mengetahui relevansi dari artikel yang ditulis, sangat relevan sekali karena di mana ini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang ketiga juga pentingnya untuk memahami materi ini. Jadi di dalam bagian yang pertama, artikel ini sudah sangat relevan. Adapun dalam metodologinya, untuk gambaran umum, secara umum saya sangat suka sekali dengan artikelnya, di mana memberikan pengetahuan secara umum untuk khususnya masyarakat. Namun apabila kita tilik lebih dalam, untuk artikel ini masih kurang dalam kalau misalkan dijadikan sebagai bacaan-bacaan ilmiah, di mana tidak ada studi kasus ataupun studi empiris secara kualitatif maupun kualitatif ataupun kuantitatif untuk mendukung argumen-argumen yang ditetapkan dari artikel ini, sehingga kurang penelitiannya ya kalau misalkan dibilang secara artikel ilmiah, tapi kan masuknya ke dalam majalah,
yang untuk dibawa untuk anak-anak, jadi sesuai. Adapun implikasi terhadap bidang ilmu pendidikan, dari sini implikasinya untuk saya sendiri ya, dari bahasan-bahasan ini cukup banyak materi ataupun pengetahuan dasar yang diketahui mengenai hubungan antara coding dan AI, terus bagaimana peran pendidik dan bagaimana yang harus dilakukan. Di sini juga dijelaskan kalau misalkan kesiapan Indonesia dalam menerapkan coding dan AI sendiri sangat cukup ya, bervariatif, di mana nanti setiap sekolah kan memiliki guru dan kemampuan yang berbeda serta fasilitas yang berbeda dan cara berpikir yang berbeda untuk menerapkan coding dan AI sendiri. Tapi kalau misalkan ini untuk penerapannya sendiri, kesiapan tergantung bagaimana para pendidik, khususnya kita sebagai guru-guru, untuk menerapkan pembelajaran coding dan AI sendiri. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan artikel ini berhasil menyampaikan argumen yang kuat dan relevan mengenai pentingnya pembelajaran coding dan AI di sekolah. Mungkin sekian hasil review saya mengenai majalah Kibar khususnya pembelajaran coding dan AI. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan berbagai pihak ataupun merasa lebih dalam satu hal, tapi di sini hanya menjalankan teknik review sebagai menggunakan teknik review scholarship. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.